Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudy Rahma dengan NIM A1H1 24022. Ingin memaparkan secara singkat tentang materi mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD, MPD. Bab 1, Hakikat manusia dan perkembangannya. A. Sifat hakikat manusia yang membedakan dari hewan untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal. Sifat hakikat manusia. Penulis mendefinisikan sifat hakikat manusia sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan meskipun terdapat kemiripan biologis. Sifat-sifat ini hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Dimensi hakikat manusia. Buku ini mengidentifikasikan beberapa dimensi hakikat manusia, termasuk kemampuan menyadari diri. Manusia memiliki kesadaran diri, memahami dirinya sebagai individu yang unik dengan karakteristik dan potensi tertentu. Kemampuan bereksistensi. Manusia memiliki kemampuan untuk hidup dan berkembang secara mandiri, secara berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pemilikan kata hati. Normal, manusia memiliki hati nurani dan nilai moral yang membimbing perlakuannya. Bab 2, Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Bab ini menjelaskan definisi pendidikan dan unsur-unsur yang menyertainya. Pendidikan didefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia. Unsur-unsur pendidikan meliputi subjek pendidikan, pendidikan didik atau siswa, objek pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diajarkan, metode pendidikan, cara-cara yang digunakan dalam proses pembelajaran, lingkungan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan fisik tempat pendidikan berlangsung. Bab 3, Landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Bab ini membahas landasan pendidikan yang mencakup landasan filosofis, pemikiran, dan pandangan hidup yang mendasari pendidikan. Landasan psikologis, pemahaman tentang perkembangan psikologis peserta didik. Landasan sosiologis, hubungan pendidikan dengan masyarakat dan budaya. Asas-asas pendidikan, prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan seperti asas kemanusiaan, asas keadilan, dan asas keterbukaan. Bab 4, Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Bab ini membahas pengertian. Bab 4, Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Bab ini membahas pentingnya merencanakan pendidikan dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat di masa depan. Hal ini mencakup perubahan sosial, mengantisipasi perubahan yang akan terjadi dalam masyarakat, keterampilan yang diperlukan, menyiapkan peserta didik dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tentang masa depan. Pendidikan berbasis teknologi, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bab 5, Pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Bab ini menjelaskan tentang lingkungan pendidikan yang terdiri dari lingkungan formal,
sekolah, dan lembaga pendidikan resmi lainnya. Lingkungan non-formal, kegiatan pendidikan di luar sekolah, seperti kursus dan pelatihan. Lingkungan informal, pendidikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti keluarga dan masyarakat. Fungsi lingkungan pendidikan meliputi membentuk karakter, memberikan keterampilan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. Bab ini membahas berbagai aliran pendidikan seperti aliran perennialisme. Kasih kisah lagi dia. Perennialisme. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. Bab ini membahas berbagai aliran pendidikan seperti aliran perennialisme, menekankan pendidikan berbasis pengetahuan klasik dan nilai-nilai abadi. Aliran progresivisme fokus pada pengalaman dan kebutuhan peserta didik. Aliran rekonstruktivisme mengutamakan perubahan sosial melalui pendidikan. Aliran behaviorisme menekankan pada pengukuran perilaku dan hasil belajar. Bab 7. Permasalahan pendidikan. Bab ini mengidentifikasikan berbagai permasalahan dalam pendidikan, seperti kualitas pendidikan, tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan, akses pendidikan, masalah kesenjangan akses pendidikan di berbagai kurikulum dengan kebutuhan